Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggir Hamar Ramadan, merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Azazi Manusia yang diampu oleh Bapak Irman SHMH. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas terkait apa saja sih jenis pelanggaran hak azazi manusia, dan saya akan menyertakan contoh terkait pelanggaran hak azazi manusia itu sendiri. Berbicara mengenai pelanggaran hak azazi manusia bukanlah hal yang asing. Di berbagai negara, khususnya Indonesia, kasus pelanggaran hak azazi manusia, baik yang ringan maupun berat, terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Penyelesaian kasus pelanggaran hak azazi manusia pun banyak disoroti oleh publik karena hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas lembaga negaranya dalam menegakkan suatu keadilan. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak azazi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang tertentu dalam hal aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak azazi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran hak azazi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak azazi manusia lainnya tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Tentu pelanggaran hak azazi manusia sendiri terdiri dari dua jenis, yakni jenis pelanggaran hak azazi manusia ringan dan jenis pelanggaran hak azazi manusia berat. Nah, apa sih pelanggaran HAM ringan itu? Nah, pelanggaran HAM ringan yang biasa disebut dengan pelanggaran HAM. Sedangkan pelanggaran HAM berat yaitu meliputi kejahatan genosida atau kejahatan manusia. Nah, berikut saya akan memperjelas secara mendalam terkait dua kelompok jenis pelanggaran HAM tersebut. Baik, yang pertama jenis pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang maupun merugikan orang tertentu. Dengan demikian, banyak sekali terjadi bentuk pelanggaran HAM ringan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan keluarga. Banyak sekali contoh-contoh pelanggaran HAM ringan yang dapat dijumpai di tengah kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Seperti ketika tamat kuliah, orang tua tersebut memaksa sang anak memilih jurusan sesuai keinginan orang tua. Akan tetapi itu tidak kemauan oleh anak itu sendiri. Yang kedua, perlakuan tidak adil dalam persidangan. Yang ketiga, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar. Yang keempat, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, yang termasuk jenis pelanggaran yang kedua ialah jenis pelanggaran HAM ringan. Terdapat 4 jenis pelanggaran HAM berat dan serius yang terjadi di kalangan internasional. Masing-masing memiliki indikasi dan ciri-ciri tersendiri. Pun keempat jenis pelanggaran HAM berat berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia terbagi menjadi 4 kejahatan internasional. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, kejahatan perang. Dan yang keempat adalah kejahatan agresi. Nah, terkait apa yang saya kemukakan di atas merupakan jenis pelanggaran hak azazi manusia.
Yang dapat disimpulkan, terdapat dua kelompok jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, jenis pelanggaran hak asasi manusia ringan, dan yang kedua, jenis pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, terkait contoh yang telah saya janjikan sebelumnya, ialah saya mengambil contoh kasus yang terjadi pada saat ini yang sedang marak-maraknya atau hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan publik, yaitu kejahatan mengenai penembakan Laskar Front Pembela Islam. Nah, rekomendasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus menembakkan anggota Laskar Front Pembela Islam dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Komnas HAM seharusnya merekomendasikan penembakan yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini sebagai pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Komnas HAM pernah menyatakan pembunuhan terhadap Laskar Front Pembela Islam termasuk ke dalam unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Itu termasuk sebagai tindakan extrajudicial killing yang disebut oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Apa sih yang dimaksud extrajudicial killing? Extrajudicial killing adalah kategori pelanggaran HAM berat yang termasuk pembunuhan sewenang-wenang atau di luar pengadilan. Pun terdapat di pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu pembunuhan massal atau biasa disebut genosida, pembunuhan sewenang-wenangan atau di luar putusan pengadilan atau biasa disebut extrajudicial killing, atau penyiksaan atau penghilangan orang secara paksa, atau pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau systematic discrimination. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dan saya paparkan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.